gitu. Jadi kegagalan itu bisa menjadi jendela untuk melihat ke dalam, gitu ya. Kalau mau melihat ke dalam gitu. Halo Easy-First, selamat datang di podcast Inner Tribe, tempat kita ngobrol santai, reflektif, dan pastinya bikin kita tumbuh bareng dari dalam. Nah, hari ini kita ketemu lagi di mini series kedua kita yang berjudul Takut Gagal dan Harapan yang Luruh. Kalau sebelumnya kita sempat ngobrolin terkait tentang menjadi dewasa itu melelahkan. Kalau hari ini aku dan tentunya Coach Sari, kita bakalan ngobrolin hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan aku yakin pasti banyak orang yang mengalaminya, yaitu kegagalan. Nah, topik ini cocok banget buat teman-teman yang lagi ngedown karena abis gagal, atau mungkin buat teman-teman Easy-First yang diem-diem lagi takut nih buat coba sesuatu karena udah kepikiran dulu gagalnya. Nah, tapi tunggu dulu karena aku mau ngingetin nih buat teman-teman Easy-First, jangan lupa untuk download Discord dan join Discord kita ya. Dan kalian bisa gabung komunitasnya, kalian bisa dapetin banyak benefits dan hal-hal menarik lainnya. Oke, sekarang kita langsung aja nih ngobrolin terkait dengan kegagalan Coach Sari. Kita bakal berwisata ke masa lalunya Coach Sari lagi nih. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan lagi ke masa lalunya dan mungkin kita bisa dapetin pembelajaran berharga nih dari sini. Ngobrolin soal masa lalu. Pernah nggak sih Coach Sari di masa-masa mudanya itu takut sama yang namanya kegagalan? Atau mungkin Coach Sari pernah berharap terlalu tinggi dan ketika jatuh, wah rasanya sakit dan dalam banget gitu. Oh, ini pertanyaannya berat ya. Lumayan. Sebagai pembuka lumayan ya Coach ya. Baik. Pernah naruh harapan tinggi ya di usia 20 tahunan sampai 30 lah. Oke. Zamannya saya masih Gen Z lah. Masih Gen Z. Pernah. Jadi di usia itu saya pernah menaruh harapan yang tinggi sekali ya terhadap dua hal yang menurut saya itu dua hal itu aja yang penting dalam hidup saya. Satu di pekerjaan dan dua relationship. Nah, ada masa di mana dua-duanya itu berantakan. Jadi harapan saya yang begitu tinggi terhadap dua hal tersebut ya hancur di waktu yang hampir bersamaan. Oke, jadi yang namanya dikecewakan terhadap harapan itu pasti pernah lah ya. Dan yang namanya gagal juga pasti pernah dihadapi semua orang termasuk Coach Sari gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomong-ngomong di waktu Gen Z saat itu ya, sekitar 20-30 tahunan, apa sih hal yang Coach Sari itu benar-benar takutin untuk gagal? Oh, yang paling ditakutin justru iya, ya? Benar. Nggak punya kerjaan. Oke. Jobless ya takutnya ya? Jobless, takut banget. Jadi gini, karena saya tuh kebetulan anak ayah gitu ya. Jadi dari kecil tuh saya biasa diajak ke kantor sama ayah saya gitu. Jadi kalau dari TK tuh kalau misalnya pulang sekolah dijemput, bukannya langsung diantar pulang tapi dibawa ke kantor. Oke. Jadi saya main di sana gitu ya sampai nanti pulangnya sore bareng sama ayah saya. Jadi saya terbiasa dengan suasana kantor, aktivitas, dengar suara mesin tik, ya aktivitasnya itu lah. Jadi kayaknya kalau saya tidak berada di suasana itu kayaknya aneh banget gitu buat saya. Plus ya tentunya ya kalau punya kerjaan kan ya sebenarnya untuk cari money gitu ya. Penting ya itu ya. Penting gitu kan. Karena buat saya di awal dewasa gitu ya 20-an itu punya kerjaan, punya uang sendiri itu kan suatu kebebasan nih loh, udah mandiri, orang tua nggak usah atur-atur lagi lah. Oke, jadi memang ada rasa takut gitu ya kalau misalkan nggak punya kerjaan nantinya atau gagal di dalam pekerjaan, terus jadi nggak ada pemasukan juga gitu ya Coach ya. Dan pastinya juga karena Coach Sari sudah terbiasa dengan suasana kantor. Pastinya kalau misalkan Coach Sari nggak ada suasana kantor atau misalkan nggak punya kerjaan, pasti kan ada rasa hampa gitu ya, sepi itu, aduh nggak ada kerjaan nih. Iya. Sampai SMA masih dibawa ke kantor. Sampai SMA pun masih nemenin ayah ke kantor ya Coach ya. Jadi agak aneh gitu ya, di saat orang-orang agak takut gitu kalau misalkan suasana kantor, malah Coach Sari terbiasa. Oke. Nah, tapi nih kalau ngomongin soal dulu juga ya, karena banyak nih Coach, anak muda zaman sekarang itu sebenarnya takut berharap karena mereka tuh takut kecewa gitu, takut dikecewain. Nah, iya kalau Coach Sari sendiri dulu waktu pas
awal dewasa itu punya pandangan yang sama nggak sih, takut untuk dikecewakan? Oh, oke. Iya tentunya ya, takut dikecewakan gitu. Cuma bedanya kalau sekarang itu, kan udah ada medsos ya. Jadi, kalau sekarang tuh kalau misalnya temen, ya mungkin ada beberapa temen easy first gitu ya, kalau misalnya gagal, terus kemudian kecewa, masih bisa ada sarana untuk mencurahkannya gitu ya, lewat medsos. Kalau nggak ada temen atau orang yang bisa diajak bicara gitu ya, bisa lewat medsos dengan caption atau apalah gitu ya. Jadi nggak dipendam Nggak sendiri dipendam gitu sendiri. ya? Nah, kalau dulu itu kekecewaan lebih banyak dipendam sendiri gitu. Jadinya kelihatannya dari luar baik-baik saja gitu kan, tapi sebenarnya ya Broken. broken. Sedih banget gitu ya Iya, sebenarnya. gitu. Oke, jadi memang rasa gagal atau ketika coach mengalami kegagalan, nah rasa gagal itu bisa ya kayak merubah cara pandang coach Sari terhadap kehidupan. Iya, Oke. tentunya. Gitu. Jadi kegagalan itu bisa menjadi jendela untuk melihat ke dalam gitu ya. Kalau mau melihat ke dalam gitu. Karena sometimes kita justru menyalahkan yang di luar gitu ya. Tapi kalau kita mau lihat ke dalam, terus kemudian kita berhenti nanya, maksudnya kenapa yang terjadi pada saya gitu, tapi lebih ke oke, apa yang bisa saya lakukan selanjutnya dengan kejadian ini. Oke, Apa jadi yang bisa saya rubah. Jadi itu bisa jadi jendela kita melihat ke dalam lagi. Jadi kegagalan nggak selalu buruk gitu, karena mungkin dengan kegagalan itu kita bisa jadi orang yang lebih baik lagi, banyak pembelajaran yang bisa kita ambil, asalkan kita mau masuk ke dalam diri, evaluasi diri, dan stop nyalahin orang-orang di sekitar atau kondisi. Karena ini kayaknya yang sering relate, dan aku sendiri kayaknya mengalami hal yang sama. Kalau misalkan gagal rasanya kayak mau nyalahin aja gitu ya. Padahal ada baiknya kita melihat diri sendiri, apa yang bisa kita upgrade nih, apa yang bisa kita perbaiki. Malah itu bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu ya Coach ya. Oke, nah tapi kalau Coach sendiri, bagaimana caranya bangkit waktu itu? Karena kan terpuruk banget nih, namanya gagal pasti sedih gak sih? Nangis-nangis gitu ya. Terus gimana caranya untuk kita bisa bangkit gitu Coach? Oke. Bangkit lagi ya. Iya, caranya bangkit gitu Coach. Jadi memang nggak ada jalan yang cepet ya, nggak ada jalan pintasnya lah gitu buat saya. Namun ya mau nggak mau memang harus bangun gitu, harus bangkit. Jadi saya waktu itu memutuskan untuk keluar dari fase kelabu itu karena prinsipnya gini. Singa itu kalau nggak ninggalin kandangnya, singa itu kalau tidak keluar dari sarangnya, itu nggak akan dapat mangsa. Terus begitu pula dengan anak panah. Kalau anak panah tidak meninggalkan busurnya, tidak akan pernah menemui sasarannya. Ya itu jadinya. Itu jadinya momen untuk bangkitnya juga ya. Atau mungkin ada nggak sih momen lain gitu yang memorable buat Coach Sari sendiri, meskipun nggak dramatis ya, tapi itu jadi titik balik Coach Sari untuk bangkit. Oke. Yang memorable ya. Oke. Jadi ayah saya tuh pernah ngomong gini, walaupun sedang mengecangkan ikat pinggang, namun bendera itu harus tetap berkibar. Oke. Jadi maksudnya adalah? Maksudnya gini, walaupun sedang dalam keadaan terjepit, lagi dalam keadaan sulit gitu ya, tapi harus tetap kelihatan. Nggak boleh tenggelam. Harus berani ngadepin panas, hujan, anginnya gitu ya. Jadi manusia segala cuaca lah gitu. Jadi tahan semua cuaca nih, aman aja gitu ya? Ya bukan amannya, tapi maksudnya lebih ke ya udah, maksudnya ya hadapin gitu. Hadapin aja. Sakitnya, kecewanya itu dihadapi. Nah, saat sedang dalam proses bangkit, pastinya nggak mulus dong, ada kerikil-kerikilnya, ada hal yang bikin ngedown juga. Tapi sebenarnya apa sih Coach hal yang paling sulit untuk dilakukan saat itu? Yang paling sulit? Membangun kembali mental yang udah habis-habisan gitu ya. Ya, bayangkan kerjaan, relationship yang tadinya semuanya baik-baik saja gitu, tahu-tahu gone, hilang. Jadi membangunnya kembali itu yang menurut saya paling sulit pada saat itu.
Oke, tapi kan pasti banyak ya Coach emosi-emosi negatif yang muncul saat itu karena Coach Sari sendiri bilang kayak sampai nggak mau keluar rumah dan lain sebagainya. Pastinya ada rasa malu, ada rasa kecewa juga. Tapi gimana caranya Coach Sari menghandle itu semua pada saat itu? Menghandlenya ya. Ayah saya pernah bilang gini, nggak usah malu, karena kamu kan nggak minta makan sama orang. Hadapin. Jadi omongan ayah itu yang masih terus teringat sampai sekarang ya? Masih sampai sekarang. Tapi aku penasaran deh, karena Coach Sari kan tadi menyebutkan beberapa kali peranan ayah gitu yang sangat besar yang bisa menguatkan Coach Sari sampai sekarang. Ada nggak sih Coach selain ayah nih, sosok-sosok lain yang berperan dalam proses bangkitnya itu? Kayak kenapa sih mereka bisa berpengaruh juga? Oke. Selain ayah saya ya? Iya. Ya, tentunya ada ya orang tua, maksudnya ya ayah, ibu gitu. Ada kakak saya, ada adik-adik saya yang masing-masing dengan porsinya ya, dengan caranya. Termasuk juga ada teman-teman, bestie saya gitu. Bestie dari zaman dulu gitu sampai sekarang ya masih dari masih bocah ingusan gitu. Nah, tapi kalau si bestie ini caranya lain lagi gitu. Jadi kayak nyela-nyela gitu ya. Diceng-cengin gitu. Jadi akhirnya ketawa lagi gitu. Maksudnya ngebantu juga ya untuk mengembalikan rasa atau emosi yang kurang baik itu menjadi baik lagi gitu ya. Oke, jadi ada banyak juga sebenarnya yang berperan besar dan di sini aku juga jadi sadar nih kalau misalkan kita tuh memang butuh sekali yang namanya support system ya. Jadi itu adalah suatu keharusan gitu kalau kita lagi punya masalah, jadi kita ada tempat untuk mencurahkan itu semua dan yang menguatkan kita meskipun dengan caranya masing-masing, nggak yang semuanya mengeluarkan kata-kata bijak. Ada juga teman yang bikin ketawa gitu, malah yang ngecengin kita tapi justru bikin kita oke deh ketawa lagi gitu. Jadi banyak ya Coach ya berarti yang berperan juga ya. Nah, tapi Coach kalau misalkan dari proses bangkitnya itu, apa sih hal yang Coach Sari itu benar-benar bersyukur gitu, yang paling disyukurin sama Coach Sari? Yang paling disyukurin ya. Bahwa ternyata keluarga adalah support system terbaik buat saya, termasuk juga teman-teman ya, teman-teman dekat. Dan juga pelajaran penting yang saya dapatkan dari pengalaman itu, semandiri apapun kita, tetap kita butuh orang lain. Dan dari pengalaman tersebut juga membuat saya jadinya lebih adaptif gitu, jadi lebih bisa ketemu orang lebih banyak lagi. Terus kemudian pengalaman juga jadi lebih nambah ya tentunya ya. Jadi malah setelah kegagalan itu dan bangkit, Coach Sari menemukan diri Coach Sari jadi jauh lebih baik dari sebelumnya gitu ya, lebih adaptif lagi tadi bisa dibilang. Berarti banyak hal-hal baik yang datang setelah hal buruk terjadi. Oke, keren banget nih Coach. Nah tapi seringnya nih gini nih Coach, kan kita udah ngerasa bangkit, kita udah ngerasa fully move on lah dengan keterpurukan itu. Tapi kadang kita juga lupa kalau ternyata di dalamnya tuh belum sepenuhnya oke gitu. Nah, gimana waktu itu Coach Sari meyakinkan diri Coach Sari sendiri kalau saya udah benar-benar oke gitu dengan semuanya, dengan kegagalan ini? Oke. Jadi ketika saya sudah bisa memilih respon. Jadi maksudnya gini, jangan sampai respon yang diambil itu justru makin menyakiti diri saya, termasuk juga dengan orang-orang lain. Orang-orang di sekitar saya. Jadi saya bisa aja memilih respon terhadap kegagalan itu ya, dengan menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri, tapi abis itu nggak ngelakuin apa-apa. Namun ketika saya sudah bisa memilih respon dengan oke, kenapa ini terjadi, ya, terus kemudian mengambil pelajaran dari kegagalan itu, selanjutnya next-nya apa nih yang bisa saya lakukan lebih baik lagi? Dan kapan? Nah, itu buat saya adalah titik awal bangkitnya. Tapi kalau rasa kecewa tetap ada dong? Oh ya ada lah, namanya habis kesetrum ya? Gitu kan, habis kesetrum nih gitu kan. Ada kejang-kejangnya dulu gitu ya? Tetap lah, ada. Tapi habis itu apa gitu? Habis itu apa? Oke, jadi yang paling penting adalah apa yang akan kita lakukan kedepannya gitu, jangan terlalu terbenam dan tenggelam di keterpurukan itu dan bagaimana caranya memilih respon yang baik. Betul. Supaya nantinya nggak malah bikin keadaan makin buruk gitu ya Coach ya. Jadi kalau sudah gagal ya udah kita harus tahu nih mana respon yang harus kita ambil, jangan sampai merugikan diri sendiri atau bahkan
orang lain jadinya. Karena kan itu sudah kejadian. Nggak bisa diundo juga kan. Nggak bisa. Jadi sekarang adalah saat ini ke depan. Benar-benar. Saat ini ke depannya kita dorong diri kita gimana nih punya untuk terus maju ke depan. Benar. Meskipun ada kecewanya karena nih seperti yang selalu kita omongin di Inner Tribe juga ya Coach ya. Proses itu nggak ada yang instan. Semuanya ada jalannya gitu, semuanya ada step-stepnya gitu. Tapi yang paling penting adalah gimana kita mau terus maju dan nggak berhenti di situ. Betul. Seperti value dari ada 4 value ya di Inner Tribe ya. Grow ya. Jadi grit itu untuk terus maju. Reflection itu untuk mengenali kekecewaan kita, lukanya, ya. Terus kemudian yang O-nya itu openness, itu supaya tidak memendam, dan warmth itu supaya teman-teman tahu bahwa kamu tuh nggak jalan sendiri. Oke, jadi ingat ya keempat value itu, dan itu pasti bagus banget kalau misalkan teman-teman Easy First juga tanemin ke diri masing-masing. Oke, ngomongin soal menata ulang harapan nih Coach Sari. Setelah mengalami kegagalan, gimana sih Coach Sari memandang sebuah harapan sekarang? Masih berani nggak nih untuk berharap? Masih berani lah. Pasti ya? Masih berani. Namun kalau dulu saya memandang harapan tuh dengan ambisi. Ya. Namun sekarang tuh saya memandang harapan dengan kesadaran. Jadi bukan lagi tentang target, tapi tentang apa yang ingin saya tuju. Dan saya percaya bahwa harapan itu sehat, asalkan kita yakin bahwa memang jalannya tidak selalu lurus. Oke, tadi ngomongin soal harapan itu bukan lagi target, tapi apa yang mau dituju. Tuh maksudnya gimana tuh Coach? Oke, jadi gini, kalau target itu kan titik yang memang harus dituju ya, harus dicapai ya. Biasanya kalau nggak mencapai target tuh kita gimana sih? Kecewa sih, Kecewa. pasti. Sedih langsung. Iya. Ada nyalain siapa gitu? Ada pengen sasaran siapa gitu ya? Gitu ya. Tapi kalau tujuan itu kan tentang arah, gitu ya. Jadi walaupun sometimes untuk mencapai tujuan tersebut harus belok dulu, harus pelan-pelan karena jalannya berbatu, atau sometimes memang kalau dibutuhkan untuk berhenti sebentar dan kemudian melanjutkan perjalanan lagi, nggak apa-apa. Jadi sudah siap dengan apapun yang terjadi di proses perjalanannya itu ya Coach ya? Betul. Jadi nggak yang kayak oke lurus terus, nggak boleh belok-belok, pokoknya kita harus menuju ini, nggak boleh itu targetnya. Gitu. Targetnya dikejar terus ya. Gitu. Tapi nanti kalau misalkan ada yang nggak sesuai ekspektasi, kecewa. Jadi sekarang Coach Sari lebih adaptif, kalau memang harus ke kiri dulu boleh, ke kiri, ke kanan juga boleh, pelan-pelan juga boleh. Berhenti sebentar juga boleh. Berhenti pun boleh gitu ya. Arahnya jelas. Arahnya jelas. Oke. Nah, tapi aku mau tahu nih Coach, gimana sih rasanya punya harapan setelah jatuh gitu? Lebih beranikah atau justru malah lebih berhati-hati? Berani. Oke, dengan berani. Kesadaran. Kemudian reflektif dan juga keikhlasan. Ikhlas kalau memang ternyata tidak sesuai dengan harapan, ikhlas kalau memang harus belok dulu. Oke. Jadi nggak apa-apa kita berharap, tapi yang pasti kita harus ikhlas gitu ya dengan apapun yang terjadi ke depannya. Gitu. Kalau misalkan boleh nih mendefinisikan harapan dalam 3 kata, apa kira-kira Coach? Mendefinisikan harapan dalam 3 kata. Iya. Harus mikir dulu ya. boleh dulu aja. Supaya langsung dapat idenya gitu. Mendefinisikan harapan dalam 3 kata. Kuat, percaya, bangkit. Oke, kuat, percaya, terus bangkit ya. Kalau dirangkai dalam 1 kalimat, ketika segalanya runtuh, kuatkan hati, percayalah, bangkit lagi. Oke, jadi harus kuat dulu, baru percaya, dan setelah kita percaya dan kuat, bangkit gitu ya. Oke, ini untuk menguatkan lagi nih, karena pasti susah ya untuk percaya lagi, untuk berharap lagi ketika gagal. Apa sih hal yang bisa kita lakukan untuk terus menghidupkan harapan itu, supaya nggak padam gitu harapan di dalam diri kita? Oke, saya jawab dengan 2 quotes ya. Yang pertama, JFK pernah mengatakan bahwa hanya orang yang berani gagal total yang akan merasakan kebahagiaan total. Terus yang kedua, William Henley mengatakan bahwa aku adalah penguasa takdirku, aku adalah pemilik jiwaku. Nah, udah saya jawab dengan 2 quotes. Jadi 2 quotes itu ya yang bisa
teman-teman Easy-First terus tanamkan supaya kuat lagi dan gak pernah berhenti berharap gitu. Nah, tapi pastinya yang paling penting adalah untuk gak takut untuk mulai lagi nih Coach. Iya, setuju. Karena gagal itu adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Oke, terima kasih Coach Ari untuk kejujurannya hari ini. Begitu banyak pengalaman hidup dan pastinya pembelajaran berharga nih yang teman-teman Easy-First bisa ambil di pembahasan kita hari ini. Dan tentunya juga terima kasih buat teman-teman Easy-First yang sudah menonton podcast ini. Dan gak usah khawatir ya, karena kita akan ketemu lagi di minggu depan pada hari dan juga jam yang sama. Ingat pesan ini ya Easy-First, kamu gak sendirian, pelan-pelan gak apa-apa kok. Yang penting jangan berhenti. See you!